Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Pengakuan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tentang kesulitan mencapai 10 indikator rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024 adalah peringatan yang serius. Imunisasi dasar lengkap, stunting, tingkat penurunan berat badan balita, insiden tuberkulosis, eliminasi malaria, eliminasi kusta, tingkat merokok pada anak dan orang dewasa, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan tenaga medis yang sesuai standar adalah 10 indikator yang dimaksud. Beberapa indikator bahkan jauh dari tujuan. Sebagai contoh, capaian imunisasi dasar lengkap baru mencapai 63,17% pada tahun 2022 dari target sebesar 90%. Selanjutnya, angka stunting tetap di 21,6%, sementara target pada tahun 2024 harus turun hingga 14%. Capaian fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP juga masih 56,07% pada tahun 2022 dari target 100%. Selanjutnya, angka puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar baru mencapai 56,07% pada tahun 2022, sedangkan RPJMN harus mencapai 83% pada tahun 2024. Meskipun 3 tahun pandemi mempengaruhi semua target pembangunan, namun ketertinggalan yang signifikan dalam beberapa indikator tersebut membuktikan kelemahan kinerja pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam menurunkan stunting pada kondisi pandemik. Kinerja pemerintah dari daerah sampai pusat harus segera diperbaiki untuk mencapai target 10 indikator dalam setahun terakhir. Tidak boleh disepelekan bahwa ketertinggalan di masa ada RPJMN sangat penting karena beberapa indikator sangat mempengaruhi kualitas generasi muda kita. Kita harus paham jika indikator pertumbuhan anak dan kesehatan masyarakat memang menjadi indikator umum bagi pembangunan termasuk di negara-negara maju. Sebab indikator-indikator inilah yang menentukan kualitas terpenting sekaligus termahal sebuah bangsa, yakni kualitas sumber daya manusia. Angka surplus penduduk tidak akan signifikan jika tidak memiliki populasi yang cerdas dan sehat. Angkatan kerja dengan keterampilan dan keahlian menengah hanya akan dihasilkan dari surplus penduduk jenis ini. Namun, angkatan kerja yang memiliki kemampuan inovasi dan ahli hanya dapat diciptakan jika generasi muda mencapai masa pertumbuhan emas. Selain itu, kerangka makroekonomi harus diprioritaskan untuk program kementerian dan lembaga yang selaras. Pemerintah pusat harus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan lebih banyak pemenuhan indikator tersebut. Selain itu, RPJMN juga harus mampu bertahan menghadapi berbagai ancaman krisis global yang berbeda-beda, seperti pandemi yang akan terjadi dan berbagai krisis yang berkaitan dengan iklim dan konflik kawasan. Ini harus menjadi bagian dari kesadaran kita akan tujuan besar seperti Indonesia Emas 2045. Segala target besar itu tentunya hanya bisa dicapai dengan fondasi bangsa yang kuat. Itu tidak lain ialah pembangunan sumber daya manusia yang serius di segala lini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan kasus di atas, saudara diminta untuk membuat perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan rencana kegiatan anggarannya, dan pengendalian pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan saudara sebagai pejabat pengawas, agar dapat turut mendongkrak capaian indikator RPJMN tahun 2020-2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.